welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya, karena kemarin tuh di video sebelumnya, di video pertama tentang Paros Group atau sharing gitu, ternyata banyak banget teman-teman yang berminat dan komentarnya tuh sampai hampir 100 kayaknya, dan viewersnya juga lumayan. Tapi karena saya agak sibuk juga kerja, terus emang banyak teman-teman yang nge-DM perihal Paros Group atau tentang penerimaan karyawan di Mitra Insan Sejahtera. Ya Allah, balelo lagi. Apa itu balelo? Pokoknya itu mah bahasa Sunda. Apaan sih, so asik banget ya. Gak apa-apa sih. Ingin berkelanjutan kan ketawanya. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya, Tempit kok di Paros, di Century, tapi apa sih tesnya atas nama Mitra Insan Sejahtera, instannya Gojek kali ya. Mitra Insan Sejahtera, tuh kan jadi kepikiran Gojek Grab dah. Mitra Insan Sejahtera. Udah skip yang Gojeknya, skip dulu, Gojek Grab skip. Nah, perihal Mitra Insan Sejahtera, jadi penerimaan karyawan di Paros Group itu namanya Mitra Insan Sejahtera. Jadi semua mau yang ke Paros, ke Century, ke Prima Medica dan lain-lainnya itu penerimaan karyawannya tuh ke Mitra Insan Sejahtera. Nah, kemarin banyak banget teman-teman yang bertanya perihal tahapan. Setahu saya, ini saya lebih ke sharing sepengalaman saya mungkin ya, sepengalaman saya. Terus setelah saya kerja, banyak juga teman-teman yang, karena emang ada salah satu outlet yang saya pegang itu dia tempat psikotes gitu. Jadi saya sedikit banyaknya tahu tentang penerimaan karyawan. Untuk seleksinya itu setahu saya ya, ini setahu saya dan sepengalaman saya, yang pertama tahap psikotes pertama. Tahap psikotes pertama itu biasanya dia secara online. Jadi setelah kita nge-apply ke Career Miss itu, kemarin kalau nggak salah di video sebelumnya saya mencantumkan tuh link dari Career Miss-nya. Setelah kita nge-apply, terus lanjut ke psikotes tahap pertama yang dilakukan secara online. Biasanya kalau nggak salah tuh tentang kepribadian sebanyak 50 soal. Sebanyak 50 soal berapa menit ya? Kayaknya setengah jam deh kalau nggak salah ya. Nah, itu masuk ke psikotes tahap pertama. Psikotes tahap pertama dilanjut ke psikotes tahap kedua. Nah, untuk psikotes tahap kedua ini dia tuh dilakukan secara offline, teman-teman. Jadi itu tuh kita datang ke outlet Century yang dekat dengan domisili kalau nggak salah ya. Jadi nanti tuh ada pilihannya. Kalau domisilinya yang emang di situ menyediakan psikotes, biasanya kita datang ke sana. Tapi ada beberapa daerah juga yang nggak ada. Jadi contoh nih, setahu saya yang ada tuh cuma di Bandung, di Sumedang. Sumedang, saya ngebahas Sumedang. Di Sumedang katanya di Sumedang nggak ada. Di Bandung, di Jakarta, Bekasi, terus kota-kota lain. Jadi tidak semua yang, contoh nih kita domisili di Sumedang, saya domisili di Sumedang, terus psikotesnya di Sumedang juga enggak. Jadi psikotesnya tuh di daerah-daerah yang emang di outletnya menyediakan untuk dilakukan psikotes. Nah, untuk psikotes tahap kedua itu dilakukan secara offline di outlet-outlet yang menurut kalian itu ngerasa deket dari domisili kalian. Nah, terus kemarin juga di video sebelumnya tuh banyak banget komentar tentang Kak, kisi-kisi dong Kak, bocoran dong. Aduh. Sebenarnya nggak ada bocoran teman-teman, karena emang gimana ya, karena emang saya pun di Century, bukan di Mitra Insan Sejahteranya. Cuma lebih ke sharing aja kali ya, lebih ke sharing sepengalaman saya ketika ketika dulu psikotes di Mitra Insan Sejahteranya. Jadi diisi psikotes itu, diisi atau apa gitu ya bahasanya. Pokoknya di psikotes tahap kedua itu kan offline ya. Nah, itu tuh offline terus di komputer gitu. Jadi kita nggak perlu membawa alat tulis, nggak perlu membawa laptop atau komputer. Kita tuh nggak perlu, emang udah disediain dari si outlet yang menyediakan psikotesnya. Nah, isi psikotesnya itu sharing perihal psikotes tahap 2, dan saya merasakan kalau itu adalah sebagai penentu kita keterima atau enggaknya tuh
rasanya sih di tahap 2 ya, karena emang itu tuh banyak banget soalnya, sekitar 800 kayaknya, sekitar 800 soal. Terus soal-soalnya pun soal-soal yang kebanyakan tuh tentang kepribadian kita. Jadi perihal matematika, algoritma, fisika, dan lain-lain, apalagi kimia, itu tuh emang gak ada banget. Bukan gak ada tuh ya. Kalau matematika, algoritma ada, cuma hanya beberapa, paling 20 atau 30 soal, pokoknya puluhan, gak nyampe ratusan. Cuma emang kebanyakannya tuh tentang kepribadian diri kita sendiri, perihal case-case. Jadi kalau di perusahaan ini nih terjadi ini, kita harus gimana. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi kayak kita memberikan solusi atau penyelesaian dari berbagai macam masalah. Nah, banyaknya tuh tentang gitu, terus tentang kepribadian. Jadi perihal algoritma, matematika, apalagi fisika, kimia tuh ngerasanya sih nggak ada ya, nggak ada. Apalagi kimia kayaknya nggak ada deh. Jadi buat teman-teman ya, untuk mempersiapkan psikotes di tahap 2, saya saranin buat lebih ke fokus ke diri sendiri aja. Terus belajar tentang case-case di perusahaan lain, atau perusahaan, kalau di perusahaan ada yang contohnya tuh korupsi atau apa. Korupsi nggak terlalu sih sebenarnya. Cuma kalau di perusahaan ada yang melakukan kecurangan, kamu harus gimana? Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya. Dan itu tuh banyak banget, sekitar 800 soal kayaknya. 800 atau 500, saya rasa sih 800 soal ya, karena emang banyak banget. Dan itu tuh jamnya kan nanti di email tuh, kalian tuh di email dari jam 8 sampai jam 13. Nah, itu tuh tolong teman-teman, bukan range dari jam 8 sampai jam 1, jam 13 kalian ngelakuin psikotes itu, bukan. Jadi itu tuh selama itu. Gimana ya ngejelasnya? Takutnya teman-teman ada yang kira, oh berarti saya psikotes bisa nih di jam 9, di jam 10, atau di jam 11, yang penting range waktu itu. Nah, bukan itu. Tapi itu tuh emang psikotesnya dari jam 8 sampai jam 13 itu. Nah, karena di saya ada outlet yang saya pegang tuh emang ada salah satu tempat psikotes gitu ya. Nah, saya sering banget nemuin temen-temen atau anak-anak yang datangnya tuh di jam 10, di jam 11, kan greget banget ya. Nggak tahu dia emang salah pengertian atau gimana, atau emang dia telat. Coba ngerasanya greget, udah mau psikotes tahap 2 tapi ini telat, kan greget banget gitu ya. Ini mah curhat dikit sih, tapi bukan curhat, bisa curhat terus sebagai pengalaman juga. Bukan pengalaman, lebih ke apa sih, wanti-wanti buat ke teman-teman gitu. Udah makan kalian teh butuh kerja, jadi tolonglah jangan telat, karena itu tuh emang ngaruh banget. Dan buat teman-teman yang ngerasa, oh berarti ini tuh psikotesnya dari jam 8 sampai jam 13, bukan gitu. Jadi itu tuh emang kita tuh ngerjain psikotesnya tuh dari tanggal lagi, dari jam 8 sampai jam 13. Nah, itu tuh selama 3 jam atau 4 jam ya, 3 jam atau 4 jam, sebanyak 800 soal. Jadi itu tuh bukan range ya, ingat, bukan range. Jadi awas teman-teman kalau yang udah nonton video saya tapi masih telat, aduh greget banget ya. Karena saya juga suka greget tuh kadang, atau kayak emang dia tuh nggak tahu itu tuh, oh mungkin itu range, atau emang dia telat, kan suka greget gitu. Dan informasi juga buat teman-teman nih ya. Jadi kita tuh ada, bukan kita tuh, jadi Mitra Insan Sejahtera tuh punya kapasitas sehari itu atau satu kloter itu menerima berapa orang. Biasanya sih ya, setelah kalau yang di outlet yang saya pegang tuh dia cuma 8 pak kapasitasnya. Jadi buat teman-teman yang telat, biasanya dia tuh di reschedule, dan reschedule tuh harus nelpon HO dan ribet lagi lah. Dan itu pun nggak reschedule langsung besoknya psikotes, enggak, itu tuh lama lagi. Jadi untuk teman-teman yang mau psikotes tahap 2, yang pertama jangan telat, karena itu tuh ngaruh banget, jangan telat. Terus ingat kalau itu tuh range-nya bukan range, tapi kita psikotes dari jam 8 sampai jam 12 atau jam 13. Terus apalagi jangan mempersiapkan perihal kayak perhitungan. Jangan mempersiapkan perhitungan ataupun soal-soal matematika atau lain-lain, atau kimia fisika, bukan, karena emang banyaknya tuh tentang kepribadian. Jadi lebih ke persiapkan diri aja. Terus apalagi ya tips-tipsnya,
Udah sih itu aja yang paling penting sih menurut saya, itu ngerasanya ya itu aja buat teman-teman yang mau psikotes di tahap 2. Kalau di tahap 2, psikotes tahap 2, jadi teman-teman tuh lanjut ke, kalau keterima tuh lanjut ke interview. Biasanya kalau interview itu langsung ke HO biasanya. Kalau masih Jabodetabek ya bener kan. Nah kalau masih di situ biasanya dia harus langsung ke HO. Cuma kalau kayak di luar kota biasanya by phone atau VC atau apa, biasanya nggak langsung harus ke ke HO ke Jakarta Selatan. Tapi kecuali kalau teman-teman yang penempatannya emang di Jakarta Selatan, di daerah Jakarta atau di Jabodetabek, nah itu baru interviewnya biasanya dia langsung datang ke HO-nya. Tapi dulu karena saya dulu di Sumedang, kondisinya saya dulu lagi di Sumedang, dan emang penempatan saya yang pertama itu di Jakarta, jadi otomatis saya interviewnya langsung datang ke HO. Nah, untuk informasi juga, Kak, banyak kemarin yang nanya, Kak, keterima dari tahap 2 itu waktunya berapa lama sih? Nah, itu nggak bisa ditentukan sebenarnya, karena emang ada yang lolos, tidak lolosnya itu dikasih email, dikasih atau ya bahasanya. Ada yang lolos enggaknya tuh dikirim email, ada, tapi ada juga yang enggak banget dikirim email. Jadi, buat teman-teman ya, dulu saya dikasih infonya tuh, bahwa kalau kita nggak dikasih email selama 2 minggu itu otomatis, bukan otomatis ya, berarti kita nggak lolos, belum lolos, biasanya gitu sih. Jadi dalam range waktu 2 mingguan, 2 minggu kalau kita tidak dikasih email atau tidak, ya Allah bahasanya udah dikasih lagi. Kalau kita nggak dikirim email berarti itu kita belum lolos biasanya. Tapi ada juga tuh rekan saya yang kemarin dia itu udah hampir berapa bulan nggak dikasih email, tapi setelah bulan keberapa ada baru bahwa dia tuh keterima dan lolos. Jadi emang saran saya sih, kalau 2 minggu nggak ada email berarti mau psikotes lagi boleh, atau atau ngelamar lagi ke sana. Kalau emang bener-bener mau di Century atau di Paros atau di Prima Medica atau Paros Group lah ya, kalau mau tetap di situ boleh teman-teman ikut lagi psikotes atau ngelamar lagi, nge-apply lagi. Tapi kalau teman-teman mau mencari keluar, jadi bagusnya masih udah 2 minggu itu ya cari juga keluar gitu, karena emang batas waktu dulu saya lupa ya, dulu tuh pernah dikasih tahu itu tuh 2 minggu, sekitar range waktu 2 minggu. Kalau nggak ada informasi ini untuk teman-teman yang nggak dikasih email ya, jadi emang ada beberapa yang dikasih, ada beberapa juga yang enggak. Nah untuk teman-teman yang nggak dikasih, kalau udah 2 minggu berarti itu tuh belum lolos. Gitu. Nah tuh tahap interview ya, tadi tuh udah ke tahap interview belum sih ya? Saya lupa. Nah untuk di tahap interview itu biasanya langsung interview dengan atasan kita. Nah perihal interviewnya apa aja itu tuh sebenarnya opsional, gimana waktu, gimana orang yang interview, dan gimana topik. Biasanya sih gimana topik, tapi lebih ke gimana orang yang interviewnya sih. Tapi interviewnya dengan atasan kita langsung, atau atasan ROM biasanya sih. Kalau Century biasanya dengan ROM-nya langsung di interviewnya. Nah itu tuh biasanya ngebahas tentang bukan bebas bahasanya, nggak bisa ditentuin karena emang gimana ROM-nya. Ada yang dulu saya lebih ke kamu pengalaman, terus diri sendiri, terus sekarang di sini di mana, kayak gitu-gitu. Jadi lebih mendalam tentang kepribadian kita sih sebenarnya kalau dulu saya ya. Cuma itu tuh emang belum bisa ditentuin sih. Saya juga kurang bisa menjelaskan perihal interview itu, karena emang gimana yang interviewnya. Cuma sebagian besar biasanya tuh ya tentang lebih mendalam tentang kepribadian. Terus secara garis besar kita tuh job desk-nya apa aja sih, terus peraturan atau MOU apa aja sih nanti yang nggak boleh, yang bolehnya ini. Nah nanti biasanya di tahap interview atau lebih mendalam lagi tuh di tahap interview.
mungkin cukup sekian dari saya ya teman-teman. Itu adalah sharing cerita curhat juga tadi ada, terus tips-tips juga buat teman-teman yang mau ngelamar, teman-teman yang mau psikotes. Nah mungkin cuma segitu dari saya. Nah buat teman-teman yang masih penasaran atau ada hal yang emang belum saya jawab atau belum saya utarakan, ya Allah bahasanya utarakan, belum saya sampaikan di sini, boleh nanti di kolom komentar atau di DM saya. Hanya karena saya emang sekarang bukan jarang banget sosmedannya, sering pun itu cuma buka terus tutup lagi, udah gitu aja. Apalagi YouTube mungkin jarang ya, karena emang banyak kerjaan juga. Jadi waktu luangnya tuh paling kalau kayak gini, kalau saya libur itu pun ini agak lumayan lagi santai, jadi saya bisa bikin konten selanjutnya gitu. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, masih bingung atau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar atau di DM saya. Itu pasti saya bales kok, pasti saya bales, cuma mungkin agak lama buat ngebalesnya karena emang ya gitulah. Jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Nantikan video saya selanjutnya. Nanti mungkin ada konten atau bahan-bahan yang kalau komentarnya banyak tentang itu, insya Allah nanti saya buatin tentang itu ya kontennya. Jadi terima kasih sekali lagi. Thank you. See you.